Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami'ah Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini bertepatan dengan tanggal 4 September 2024 kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga perkumpulan ini bukan hanya di dalam masjid agung ini, Masjid Al-Falah ini, melainkan nanti kita semuanya dikumpulkan oleh Allah dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini pembahasan kita juga kepada bab siwak. Kalau kemarin kita membahas tentang masalah air, maka di bab yang kedua kita akan menjelaskan tentang bab siwak. Siwak ini saya akan membacakan terlebih dahulu karena kata-kata siwak ini sering diremehkan oleh kita semuanya seolah-olah tidak penting. Bismillahirrahmanirrahim. Bab siwak wa yutlaqu alaihi bab wisal fitrati ay khilqati wa yusamma bab siwak li'anna mu'azzima kalami fihi wa hiya al-fasl al-ula as-siwak ta'rifuhu lugatan 'indahu wa syar'an 'indahu asnani wa ma hawalaiha min kulli syai'in fasl. Fasl siwak fil hadits 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an ashqa 'ala ummati la'amartuhum bis-siwak inda kulli salatin wa fi riwayatin ma'a kulli wudu'in wa qala kadzalika as-siwak maqharatun lil-fami mardatun lil-rabbi wa manjadatun lil-basari wa qala aidan rak'atani bisawmi siwakin khairun min 70 rak'atan bi ghairi siwakin wa qala aidan faslu salati bis-siwak fadlu salati bis-siwak ala salati bi ghairi siwakin 70 dhifatan fawaidu siwak kathiratun أوصلها بعضهم إلى 70 منها أنه يزيد في المصاحة والعقل والحفظ ويغض البصر ويسهل النزع ويلهم العقل ويضاعف الأجر ويمكن الشيء ويطيب رائحة الفم ويزيل القلق وصفة الأسنان ويشد اللسان ويصفي القلب ويهدي الرقبة ويبين الأسنان ويورث الغنى واليسر ويذهب السداء وعبارة الرأس ويسحب المعبودة ويقويها ويطمس القلب وعلمها أنه يذكر الشهادة عند الموت. أحكام السواك 5 واجب إذا توقفت عليه إزالة النجاسة وإزالة ريح كريهة في صلاة الجمعة وإذا نظره مندوب وهو الأصل فيه ويتأكد في مواضع أشار إليه بعضهم بقوله يسن استواء كل وقت وقد أتت مواضع بالتأكيد خاصة المبشر وضوء وصلاة مع قرآن دخوله في بيت ونوم وانبتها تغيره مكروه للصائم بعد الزوال واختار الإمام النووي عن
ada mukarahat. Kama qala sahibu sufati zuhad, amma istiyamu shaimi ba'da zawali fakhtiyamu lam yukrah wa yakunu bisharah. Khilaful awla al-istiyamu bisiwaki ghairihi biridhah illa litabarruki fa'andubun haram idza kana bisiwaki ghairihi biduni idnihi wa lam ya'lam biridhah. Mahalluha fil wudu'i wal ghusli fihi khilafun fa'inda ar-ramli mahalluhu qabla ghasli kaffaini fayaddadu ila niyatin annahu sunnatun lil wudu'i aw lil ghusli wa 'inda Ibnu Hajar mahalluha ba'da ghasli kaffaini fala yahtaju ila niyatin. Jadi siwak ini merupakan perintah dari Rasulullah SAW. Siwak itu apa? Secara definisi luar bahasa sehari-harinya adalah menggosok sesuatu itu masuk dalam kategori siwak. Namun secara syariah siwak itu adalah menggosok gigi dan sesuatu yang ada di sekitar gigi pada saat dibutuhkan, pada saat dia ingin melaksanakan ibadah, baik itu adalah untuk menghilangkan najis atau ketika ingin membaca Al-Quran atau ingin bepergian dalam artian bepergian ibadah, ataupun yang paling artian adalah pada saat kita ingin melaksanakan sholat. Itu arti siwak secara syariah. Jadi di dalam kitab fikih itu istilah-istilah itu pasti ada secara etimologi atau luar bahasa keseharian atau ada secara terminologi arti syariah. Maka dari itu siwak secara bahasa sehari-hari jadi kita semuanya adalah menggosok. Menggosok apa saja masuk dalam kategori siwak. Itu secara bahasa. Namun secara syariah apa arti daripada siwak? Arti siwak itu secara syariah adalah menggosok gigi atau sesuatu yang ada di sekitar gigi itu pada saat ingin melaksanakan sesuatu yang ada di dalam ibadahnya, baik itu pada saat berwudu, kemudian membaca Al-Quran, pada saat ingin kita adus, atau pada saat kita mau kumpul sama istri kita. Pokoknya yang ada di dalam ibadah di situ disunahkan yang namanya bersiwak. Itu arti secara syariah. Apa keutamaan daripada siwak? Kenapa siwak itu diperintahkan? Di sini banyak sekali. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW, "Laula an asyqa ala ummati la'amartuhum bis-siwak inda kulli shalatin." Kata Rasulullah SAW, andaikan tidak merepotkan kepada umatku, andaikan tidak ingin membuat repot kepada umatku, maka niscaya saya akan perintahkan siwak itu kepada umatku pada saat beliau itu ingin melaksanakan sholat. Apa yang bisa dibantu untuk siwak? Satu, kayu arak, kain arak yang biasa dibawa oleh orang-orang Arab biasanya, atau orang-orang yang datang dari kota Mekah, datang umroh atau datang haji, ada kayu biasanya panjang. Itu namanya kayu siwak. Itu sedikit tetapi manfaatnya luar biasa. Itu menunjukkan kesunahan. Kemudian yang nomor dua adalah apa kalau misalnya tidak ada kayu itu, kayu siwak itu tidak punya kita, lengan baju kalian bisa dibuat atau sorban kalian. Yang penting alat-alat yang dibuat siwak itu adalah yang diperkirakan menurut tradisi itu dapat membersihkan kotoran-kotoran yang ada di gigi ataupun sekitar gigi itu. Nah, itu adalah siwak. Maka kata Rasulullah, saking besarnya pahala daripada siwak itu, andaikan tidak merepotkan kepada umat-umat, maka niscaya saya akan perintahkan umatku itu untuk selalu bersiwak pada saat ingin melaksanakan sholat. Ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, sudah jelas hukumnya itu bukan hanya sunnah, melainkan ini adalah sunnah muakkadah. Namun nanti akan dibahas bagaimana beberapa hukum daripada siwak itu.
Kemudian dari itu dalam satu riwayat dijelaskan laula an asyqa 'ala ummati la'amartuhum bisiwaki 'inda kulli ma'a kulli wudu'in. Andaikan tidak merepotkan kepada umat-umatku, maka niscaya siwak ini akan diwajibkan kepada umatku pada saat dia ingin melaksanakan wudu. Dari beberapa riwayat seperti ini, biasanya ketika hadis itu beda rawi, kemudian beda lafaz, maka di situ disimpulkan bahwasanya siwak ini andaikan tidak merepotkan kepada umat Nabi Muhammad, maka niscaya Nabi Muhammad akan memerintahkan dengan cara wajib di setiap perbuatan-perbuatan yang ada nilai ibadah. Kalau dalam hadis hanya disebutkan pada saat sholat, yang nomor 2 pada saat melaksanakan wudu. Namun nanti akan menjadi penjelasan dari para ulama, karena ini adalah beda rawi, kemudian ada beda lafaz, dan ini nilainya adalah sebuah ibadah, maka disimpulkan bahwa siwak itu sangat disunahkan pada saat kita melaksanakan kebaikan-kebaikan yang ada nilainya ibadah. Mau berangkat Jumat, kemudian mau sholat, mau wudu, mau misalnya kumpul tidur sama istri, apapun bagaimana yang ada nilai ibadahnya, maka di situ disunahkan yang namanya siwak. Kemudian dari situ juga ada sebuah hadis yang menjelaskan siwak mutahharatun lil fami. Siwak ini dapat menyucikan kepada mulut kita, membersihkan kepada mulut kita. Itu siwak. Kemudian yang nomor 2 mardatul lirrasul. Kemudian orang yang biasa bersiwak maka pasti dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhannya. Wa madlatul lil basari. Kemudian dia itu orang yang sering bersiwak, maka penglihatannya pasti akan abadi, tidak bisa rapuh. Itu di antara faedah-faedah daripada siwak. Makanya kadang-kadang ada orang yang sudah tua tapi nggak usah pakai kacamata kadang-kadang. Itu mungkin di antara salah satunya adalah kekuatan lensa matanya, atau bisa saja adalah dia itu adalah rajin untuk melaksanakan siwak itu. Karena dijelaskan dalam hadis itu di antara faedah daripada siwak itu menguatkan terhadap penglihatan manusia. Juga ada hadis yang menjelaskan rakaatan bisiwakin khairun min sab'in raka'atan bighairi siwakin. 2 rakaat dengan menggunakan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat daripada sholat yang tanpa menggunakan siwak. Ini pada siwak berat tidak kira-kira siwak itu bagi kita? Tidak berat. Kalau misalnya bisa merepotkan, mungkin kalau misalnya setiap harinya harus bawa kayu itu. Tapi itu yang paling utama, kayu-kayu yang dari alam itu. Kayu yang kecil biasanya panjang-panjang. Kalau memang merepotkan kepada kita semuanya, nggak usah pakai itu, langsung pakai sorbannya, digosokkan kepada giginya. Tidak ada sorban, maka sampai bisa menggunakan lengan bajunya oleh sampai cuma digosokkan kepada giginya. Itu adalah merupakan perintah dari Rasulullah SAW. Banyak sekali faedahnya. Daripada siwak itu diantaranya menyucikan mulut kita, kemudian anak-anak yang baru belajar itu biasanya bisa memfasihkan kepada ucapannya, kemudian bisa melekatkan terhadap hafalannya. Itu berarti siwak ini sangat banyak sekali di antara faedah-faedahnya. Kemudian disayang oleh Tuhannya, kemudian wa'aqamuha annahu yudzakiru syahada 'indal maut. Orang yang ketika hidupnya sering menggunakan siwak, maka di antara faedah yang paling besar kata ulama adalah dia akan diingatkan syahadat, persaksiannya kepada Allah dan Rasulullah pada saat dia menjelang meninggal dunia. Ini di antara faedah yang paling besar daripada siwak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah sebenarnya kita menggunakan siwak. Faedahnya besar. Di antara faedah yang paling besar itu adalah ketika kita menjelang maut kita, pada saat kita syafaatul maut, maka oleh Allah diingatkan dalam ingatan kita itu untuk mengucapkan 2 kalimat
ujung daripada tujuan hidup kita. Seberapa banyak ibadah yang kita laksanakan, namun ketika pada saat sakaratul maut iman kita lepas dari kita, na'udzubillah min dzalik, maka kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Padahal yang kita harapkan setiap hari kita datang ke Masjid Agung ini, kita melaksanakan ibadah, melaksanakan kebaikan-kebaikan setiap harinya, itu tujuan utamanya adalah tetapnya iman pada saat kita sakaratul maut, tetapnya iman pada saat kita menjelang kematian. Karena secercah iman yang masih melekat dalam jiwa manusia ini menjamin manusia untuk masuk surga. Namun ketika lepas iman kita dari jiwa kita, maka juga lepas semuanya adalah kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Makanya di antara kata ulama, di antara salah satu untuk mengingatkan kalimat syahadat ketika kita menjelang sakaratul maut adalah menggunakan siwak, walaupun tidak istiqomah secara kontinu setiap harinya, namun pada saat kita ingat bahwa siwak adalah merupakan perintah, ayo kita laksanakan. Karena kita tidak bisa meremehkan sebuah kebaikan walaupun kebaikan itu adalah kecil. Ini siwak saja. Kemudian alatnya apa? Ada pada diri kita. Apa? Baju kita, sorban kita. Apalagi yang paling utama adalah menggunakan kayu yang namanya kayu siwak itu. Makanya di samping kalau misalnya ada orang mau belajar umroh ataupun haji, selain kita minta didoakan kepada mereka, maka mintalah oleh-oleh yang namanya kayu siwak. Belikan siwak dari sana. Kalau di Arab itu siwak yang mungkin harganya sangat murah sekali. Ya berdoa saja semoga kita semuanya bisa ziarah ke kota Mekah dan Madinah, bisa beli sendiri ke sana. Amin, amin. Pokoknya jangan lupa nanti kalau dengan semuanya berangkat umroh ataupun haji, bawalah oleh-oleh siwak. Karena siwak itu sangat penting. Siwak ini sangat besar faedahnya. Yang kita harapkan di antara yang paling besar itu adalah teringatnya dua kalimat syahadat itu ketika menjelang kematian. Ini ada dalam fikih. Padahal kita makan kita masuk ibadah. Dibahas dalam khusus baik yang di Fathul Mu'in ataupun di kitab Fathul Qarib, di kitab syarah Fathul Qarib yang namanya Bajuri itu, di Fiqhul Islami, pembahasan siwak ini memang dibahas secara bertahap. Saking pentingnya siwak. Saking pentingnya siwak. Padahal siwak ini adalah merupakan ibadah yang sering kita lalaikan dan sering kita remehkan, seolah-olah siwak ini hanya sekadar sunnah. Padahal siwak ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Bagaimana hukumnya siwak? Siwak ini hukumnya ada 5. Satu wajib menggunakan siwak. Kapan? Ketika dibutuhkan untuk menghilangkan najis ataupun menghilangkan bau yang ada dalam tubuh kita. Itu hukumnya wajib menggunakan siwak. Misalnya nih, kita tanpa sengaja mengunyah benda yang di dalamnya ada unsur najisnya sehingga lengket kepada gigi kita. Bagaimana hukumnya menggunakan siwak? Ini tidak bisa dihilangkan najis yang ada di lengket gigi ini, baik menggunakan air atau yang lainnya, kecuali dengan menggunakan siwak. Maka hukum siwak ini yang semula sunnah menjadi berubah menjadi hukum wajib. Kenapa? Karena dibutuhkan untuk menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu wajib, maka alat untuk menghilangkan najis ini adalah hukumnya juga wajib. Di dalam kaidahnya dijelaskan ma yatawassalu bihi wajib, bahwa wajib sesuatu yang menjadi penyempurna ataupun menyampaikan kepada sesuatu itu adalah hukumnya wajib, maka sesuatu itu juga hukumnya wajib. Ada ulama juga mengatakan ma yatawassalu bihi wajib bahwa wajib sesuatu yang menjadi penyempurna terhadap barang wajib, maka sesuatu itu juga hukumnya wajib. Begitu pun siwak. Siwak ini hukum asalnya adalah sunnah. Namun bisa saja siwak ini menjadi wajib kapan? Idza tawaqqafa 'ala izalati najasatin wa izalati rihi.
Ketika dibutuhkan untuk menghilangkan najis, yang pertama, yang kedua adalah untuk menghilangkan bau mulut yang sangat busuk itu. Misalnya nih, kita habis makan yang namanya bawang merah, bawang putih. Bawang merah dan bawang putih ini kalau dimakan mentah biasanya baunya kan agak bau ya. Nah, ketika datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, oh ini bau mulut saya ini akan mengganggu kepada jamaah yang lain yang ada di sekitar kita. Maka pada saat itu pula yang semula hukum siwak sunnah karena ada tujuan tertentu untuk menghilangkan bau supaya tidak mengganggu jamaah yang lain, maka yang sunnah berubah menjadi wajib. Jadi ketika dibutuhkan kewajiban, maka hukum siwak itu yang sunnah berubah menjadi wajib. Kemudian yang kedua, hukumnya siwak itu adalah sunnah. Sunnah ini memang hukum asal. Kemudian sunnah itu sunnah muakkadah di dalam siwak. Jadi sunnah dikatakan ya sunnah, kemudian ada sunnah muakkadah. Kalau ulama mengartikan sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang hampir mendekati hukum wajib. Kalau di dalam hukum makruh ada makruh tanzih. Makruh tanzih itu adalah makruh yang hukumnya mendekati terhadap hukum haram. Itu namanya makruh tanzih. Kalau sunnah ada sunnah muakkadah. Sunnah ini adalah sunnah biasa yang biasa sunnah. Kemudian sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang hukumnya mendekati terhadap hukum wajib. Contohnya seperti sholat Id. Bagaimana hukum melaksanakan sholat Id? Sunnah muakkadah. Makanya emang kalau misalnya sholat Id, hari raya ini kita berubah, kita tidak sholat Id karena di antara itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Siwak ini setiap hari kita melakukan sholat sebanyak 5 waktu dari siang sampai subuh, maka air usahakan kalau bukan tubuhnya asalnya, kalau bukan asalnya maulidnya, kalau bukan isya'nya, kalau bukan isya'nya subuhnya, untuk kalau misalnya kita semuanya bisa melaksanakan sholat, ingat pada saat kita mau sholat. Yang paling mudah pada sholat. Kalau mau kemudian dalam rangka ibadah untuk bersiwak kayaknya lucu. Tapi kalau mau wudu, mau sholat, ini kan wajar. Karena ini kepada itu ibadah. Yang ini yang murni. Makanya bapak-bapak jangan sampai menunggu kapan kayu arak itu datang pada saat kita mau datang umroh kapan. Tetapi ayo alat-alat yang bisa menghilangkan terhadap sisa-sisa makanan yang ada di gigi kita, kotoran yang ada di gigi kita itu bisa kita hilangkan dengan menggunakan sorban, kemudian bisa menggunakan kain baju, tapi dengan cincin itu kan sebentar aja mendapatkan kesunahan luar biasa. Kemudian hukum siwak yang ketiga adalah makruh. Kapan makruh itu siwak? Lisani ba'da zawali, yaitu makruh bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari. Jadi dari jam 12 lewat 10 menit sampai sore hari itu Imam Syafi'i mengatakan bersiwak bagi orang yang berpuasa hukumnya makruh. Namun di sini Imam Nawawi ini santri daripada Imam Syafi'i. Cuma kealimannya Imam Syafi'i itu juga mengakui sedikit alimnya pasangannya yang bernama Imam Nawawi. Nah, kalau menurut Imam Nawawi bagi orang berpuasa baik pagi maupun sore, siwak itu tidak dimakruhkan, tetap dihukumi sunnah karena untuk menghilangkan bau mulut kita. Itu Imam Nawawi. Jadi tinggal sampai pilih yang mana. Mau Imam yang Syafi'i yang mengatakan makruh bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari, atau mau pilih Imam Nawawi yang tidak memakruhkan tetap hukumnya sunnah walaupun setelah tergelincirnya matahari. Yang penting tahu imamnya dan semuanya adalah benar. Kan sering dipertanyakan bagaimana hukumnya menggosok gigi setelah tergelincirnya matahari, kan gitu kan? Tujuannya apa? Menggosok gigi dengan pasta gigi itu pada saat bulan puasa ya untuk menghilangkan bau
ibaratnya ini, mau kabarnya ini, ibaratnya ini. Oh, Imam Syafi'i hukumnya makruh kalau setelah tergelincirnya matahari. Tapi kalau Imam Nawawi tidak makruh walaupun setelah tergelincirnya matahari, karena tujuannya adalah untuk menghilangkan bau mulut daripada mengganggu orang sekitar kita. Katanya bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak misi. Itu baunya, apalagi tidak baunya. Kan gitu. Secara logika kan. Jadi bagi orang yang berpuasa sunnah ataupun berpuasa wajib. Jadi bagi orang yang berpuasa wajib ataupun berpuasa sunnah, bagi orang yang berpuasa wajib ataupun berpuasa sunnah, siwak itu dimakruhkan menurut Imam Syafi'i setelah tergelincirnya matahari. Namun menurut Imam Nawawi hukumnya tetap sunnah, tidak ada kemakruhan sama sekali. Kemudian hukum yang nomor 4 menggunakan siwak itu khilaful aula. Ada dalam itu khilaf aula. Khilaful aula itu membedain sesuatu yang lebih utama. Kapan? Al-istiyaqu bisiwakin ghairihi bididhah illa litabarruki famadhubun, yaitu menggunakan siwak dengan siwak yang tidak biasa disebut dengan sebutan siwak, kecuali tujuannya tabarruk, untuk mengharapkan barokah. Contoh kecilnya misalnya, siwak ini identik dengan kayu namanya kayu Arab. Kalau bukan tidak dari kayu Arab, biasanya adalah menggunakan kain, baik menggunakan sorban ataupun menggunakan lengan bajunya. Nah, sekarang ada orang menggunakan siwak pakai tulang, pakai tulangan itu. Misalnya tulangan apa yang paling kecil itu. Itu yang digunakan oleh kita. Ini bukan alat yang biasa digunakan untuk bersiwak. Maka disinilah hukum siwak itu menggunakan khilaful aula, membedain yang paling utama. Namun kalau misalnya tujuannya adalah apa kamu menggunakan tulang itu, tujuannya ditabarruk, untuk mengharapkan barokah, bahwasanya siwak itu adalah sunnah, maka disitulah berubah menjadi sunnah. Makanya hukum fikih itu hukum dasarnya adalah taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal. Itu adalah menjadi kaidah utama, bahwasanya hukum itu bisa berubah dikarenakan perubahan zaman, waktu, kemudian ahwal, keadaan kondisi, kemudian wal amkan dan tempat. Makanya fikih ini seperti itu. Fikih itu fluktuatif. Ketika hukum sunnah dibawa kepada perbuatan wajib, berubah menjadi wajib. Kecuali ini yang furu'iyah, ya, bukan yang qat'iyah. Kalau yang asliyah, yang memang qat'iyah dari Allah, seperti sholat hukumnya wajib, sholat 5 waktu hukumnya wajib, ini tidak bisa ditawar karena ini adalah hukum asliyah. Hukum-hukum furu'iyah, contohnya seperti tahlilan, kemudian kunut ataupun yang lainnya. Contoh kecilnya misalnya tahlil ini hukum dasarnya adalah sunnah, perintah oleh Rasulullah SAW. Lah ternyata tahlilan ini ada orang mau meninggal dunia, sebelum meninggal dunia ini berpesan, saya tidak akan mau datang ke rumah saya lagi, tidak mau mengakui anak saya lagi kalau saya pada saat meninggal dunia nantinya tidak ditahlilin. Lah ini kan hukum sunnah dasarnya. Namun karena dia bernazar, berwasiat yang harus ditahlil, maka disitulah berubah menjadi hukum wajib. Kenapa? Kondisinya yang wajib. Itu di antara salah satu gambaran-gambaran supaya jadinya tahu pandangan-pandangannya. Jadi hukum sunnah itu berubah menjadi wajib disebabkan karena keadaan itu ada. Bitaghayyuril ahwal. Kemudian siwak itu juga ada hukum haram kata idza kana siwakin ghairihi bidun idnihi wa lam ya'lam bihi, yaitu ketika kita menggunakan siwaknya orang lain dengan tanpa izinnya orang yang mempunyai, bahkan tidak mengetahui kita bahwasanya dia itu ridha digunakan
digunakan oleh seseorang, oleh orang itu atau tidaknya. Jangankan siwak, di sini ada senjata. Senjata biasanya ada di masjid. Senjata ini karena dia itu istiqomah melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka senjata itu ditinggalkan oleh yang punya. Bagaimana hukumnya menggunakan senjata itu? Maka senjata ini yang semula hukumnya boleh-boleh saja digunakan khilaful aula. Ketika kita tahu oh ya ini punyanya Pak Mul ini. Pak Mul ini biasanya kalau dulu tidak sholat tapi senjata tetap ada di sini. Padahal mengisi ini kan hukumnya wajib supaya mendapatkan sholat yang sempurna. Namun orang yang mau menginjakkan kakinya kepada senjatanya Pak Mul ini, oh tahu kalau Pak Mul ini riba, maka disitulah khilaful aula, membedakan yang utama. Namun ketika orang yang mau menginjakkan kakinya kepada senjata Pak Mul ini tidak tahu, ini Pak Mul riba tidak ya? Riba boleh apa tidak ya? Maka menggunakannya itu hukumnya menjadi haram. Begitu juga siwak. Siwak ini misalnya Pak Mul menggunakan kayu yang datang dari alam itu diletakkan di sini misalnya. Kalau di sini ada tempatnya. Oleh kita mau digunakan misalnya. Padahal ini bukan milik saya, milik orang lain, miliknya Pak Mul. Nah kalau kita tahu kalau menggunakan siwaknya Pak Mul ini rela, maka di situ hukumnya kita melakukan. Namun ketika tidak tahu ridho atau tidak, maka menggunakannya hukumnya haram. Makanya siwak ini adalah hukumnya berubah tergantung kepada keadaan. Namun hukum dasarnya, hukum utamanya menggunakan siwak adalah sunnah muakkadah. Paham? Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat untuk kita semuanya dan kita bisa bermanfaatnya. Jadi mulai besok, kalau bukan bukunya sampai menggunakan siwak, asalnya, kalau bukan asalnya maulidnya, kalau bukan maulidnya isya'nya, kalau bukan isya'nya subuhnya, tidak mempunyai kayu, ayo menggunakan walaupun dengan bajunya sedikit saja. Tujuannya adalah untuk mengikuti perintah dan tabarrukan ala Rasulullah SAW. Insyaallah kita akan mendapatkan salah satu faedah daripada menggunakan siwak, terutama semoga kita tetap dikekalkan dalam keadaan iman pada saat kita sakaratul maut. Amin. Ya rabbal alamin. Mohon maaf minggu yang lalu saya tidak bisa hadir, cuman sudah izin kepada Pak Imam besar, Pak Ustaz Hamzah Wati, ini namanya sama dengan saya, beliau karena kami disengatan oleh 2 hari dan semoga ke depan tidak ada halangan lagi, dan minggu depan kita akan membahas tentang bab wudu.